Pak Edi, silakan dipimpin jalan doa. Mari saudaraku, sebelum kita ibadah, kita cawiskan dulu hati kita dan kita serahkan kepadanya. Segala puji dan syukur bagi-Hu ya Bapa, atas kemurahan-Hu yang agung. Pada malam ini kami boleh menyerahkan diri kami untuk Bapak Ageng, menyampaikan kabar kesukaan bagi jemaat, bagi anak-anak-Mu. Namun kami sadar atas keterbatasan kami. Tolonglah kami mampu menyelenggarakan ibadah ini dengan baik, menjadi perkenan kepada-Mu, nama-Mu dimuliakan, dan domba-domba-Mu mendapatkan makan rohani. Oleh karena itu, atas timbalan Bapa, para hamba-Mu, Pak Gunawan, Pak Wibisono, dan saya sendiri didampingi Pak Martati, Bu Titin, Mas Dendi, Mbak Lili, dan Mas Hasani, menyerahkan diri agar Bapak berkenan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan anak-anak kami, Otnil, Aven, Nathan, dan Ageng, ke tangan-Mu yang kuasa, sehingga dapat mengoperasikan peralatan ini dengan baik, yang akhirnya perekaman ini dilakukan dengan lancar. Listrik dan wifi yang Bapak berkenan dipakai, juga Bapak bungkus dengan darah-Hu, peralatannya semuanya, sehingga tidak ada gangguan apapun. Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan pada-Hu. Kuasa kegelapan mohon dijauhkan lebih jauh lagi sehingga tidak mengganggu ibadah kami. Demikian doa kami, kepada-Hu kami bersyukur, dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pak Gun, firman-Nya dari Yohanes 15 ayat 16, satu ayat saja. Pak Martadi nanti yang doa pengakuan dosa, Bu Martini doa pembukaan, Mbak Lili nanti yang doa syafaat dan doa penutup. Shalom, alangihim bisem, Yeswa Hamasya. Shalom, Yeswa Hamasya. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepadanya karena penyertaannya dari waktu ke waktu, sehingga pada malam ini kita diperkenan kembali bersatu hati membangun ibadah demi kemuliaan namanya. Bersama saudara-saudara kita di rumah, mari kita siapkan hati dan roh kita sehingga ibadah ini berkenan kepadanya. Bangsa ini juga yang sedang bergumul, kita doakan supaya boleh mengalaminya, boleh mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Mari kita angkat pujian yang pertama, yaitu segala puji syukur. Nomor 28. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus, sebab-Mu yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
bisa kita bersyukur kepadanya atas pengasihannya yang menyertai hidup kita. Oleh karena itu mari bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Dia dengan pujian Bapa di surga, terpuji namamu. Allah Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sungguh berkenan dipuja dan dipuji. Terlebih bila kita dalam memuji, hidup kita diperkenan olehnya. Namun sayang, kita ini penuh dosa. Oleh karena itu, agar berkenan Tuhan menyertai kita dalam ibadah ini, mari kita serahkan dosa-dosa kita melalui pujian di muka Tuhan Yesus sambil kita bersujud padanya. Dosa
Saudaraku, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana ungkapan pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan gantilah aku dengan roh yang rela. Kita mengaku dosa. Bapa surgawi, kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Bapa telah membimbing, menuntun kami sampai tempat ini dengan penuh sukacita, penuh keselamatan. Ini semua bukan karena kebaikan kami ya Bapa. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus pada kami. Terima kasih. Bapa, saat ini kami akan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bapa, kami mohon Bapa menyertai dan memberkati. Dan karena kami mengakui bahwa kami orang berdosa, kami mohon Bapa mengampuni atas segala dosa kami ini, sehingga kami berkenan dan layak mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memintanya. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus Maha Kasih. Dia berkenan mengampuni pada orang yang sungguh-sungguh mohon pengampunan. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur dan kita masuk dalam ibadah ini di ruang Maha Kudus. Kita menghadap hadirat-Nya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Bersorak-sorai bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
kami naikkan ke hadirat Bapa atas berkat kasih-Mu yang memberi kesempatan kami untuk bisa sowan dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengampunan-Mu hingga sowan kami ini boleh layak dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, baik yang berdoa syafaat, Bu Lili, yang membacakan firman Tuhan, dan kami menyerahkan pula para hamba-Mu yang memimpin pada malam hari ini, Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, Pak Gunawan Wibisono. Kiranya hikmat-Mu menyertai para hamba-Mu ini sehingga apa yang disampaikan benar-benar dari karya Roh Kudus dan murni adanya, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bila masih ada kuasa jahat yang ada di ruang hati kami masing-masing ataupun di ruang ini, kiranya di dalam Tuhan Yesus Kristus segala yang jahat Tuhan Yesus usir, sehingga ibadah ini dari awal sampai akhir hanya dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, demikian doa kami. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan menerima firman-Nya. Namun demikian, mari kita terima dengan ungkapan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, lembutkan diriku, untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku seseorang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di tempat ini, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman. Untuk itu marilah kita masuk ke dalam doa. Dengan segenap kerendahan hati dan ucapan syukur ya Bapa, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali menghadap ke hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa firman ini kudus dan kami penuh dengan kekurangan. Oleh karenanya, meskipun telah mendapat pengampunan, kami masih mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kami memasuki waktu pembacaan maupun perenungan firman ini. Sepenuhnya tubuh jiwa roh kami kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pemahaman, pengertian, bahkan penerapan firman dalam kehidupan kami berada dalam
tuntunan kuasa kasih-Mu semata. Demikian kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman yang dianugerahkan kepada kita pada malam hari ini adalah dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman ini bagi kita sekalian. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom Aleichem Bishem Yeshua Mashiach. Wi Aleichem Shalom Bishem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, mengiring dan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang saat ini dipenuhi dengan mara bahaya, dikelilingi dengan orang-orang yang berbuat jahat, bahkan keadaan sukar, keadaan sulit itu ada di sekeliling kita. Karena itu bersyukur jika saat ini kita semuanya masih diberi napas hidup oleh Tuhan untuk rasakan cinta kasih dan berkatnya. Bagaimana firman tadi disebutkan bahwa kita ini dipilih Allah, bukan kita yang memilih, ya. Tapi kita ini dipilih oleh Allah. Makanya mestinya kita berbahagia, ya. Bahkan kalau di Efesus yang kemarin minggu yang lalu, ya, Efesus 1:4 itu kita dipilih oleh Allah ini sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi ini adalah suatu ucapan syukur bagi kita kalau kita termasuk orang-orang pilihan, ya. Jadi kalau itu di terjemahan sederhana Indonesia Pak Gun, diulangi lagi yang ayat 16 tadi dari Yohanes 15. TSI. Iya. Bahasa Indonesia masa kini. Ya. TSI. Terjemahan sederhana. Ada. Yang Lili ada? Coba dibacakan, Li. Terjemahan sederhana. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Jelas ya? Jadi kita ini menjadi murid Kristus ini bukan kita yang memilih, ya, tetapi karena kasih Allah sendiri yang memilih kita supaya kita ini dijadikan murid-muridnya, ya, untuk menjalankan tugas. Jadi kita dipilih ini bukan berarti untuk diam, tapi untuk tetap melaksanakan tugas sebagai murid-murid Kristus. Dilanjut. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu pergi ke ladangku, Iya. dan menghasilkan banyak buah rohani. Terus. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya. Jadi tujuan Allah memilih kita, ya, mengangkat kita menjadi murid-muridnya ini supaya kita ini pergi ke ladang Tuhan. Ke ladang Tuhan artinya ya dunia ini, untuk mengabarkan sukacita Kristus, untuk mengabarkan kabar kebenaran, sehingga kita ini menghasilkan buah-buah rohani, ya, karena Allah adalah roh, ya. Jadi yang harus dihasilkan adalah buah-buah rohani, dan buah-buah rohani yang dihasilkan oleh kita ini agar buahnya tetap bertahan sampai kehidupan kekal. Itu yang dikehendaki Allah. Dan kalau kita sudah melakukan tugas itu,
kita itu meminta kepada Bapa ya dengan alasan untuk memuliakan Yesus, maka Bapa akan memberikannya itu. Dilanjut, Li. Karena kamu menjalankan tugas itu, Jelas ya? Karena apa saja kamu menjalankan tugas itu, apa saja yang kamu minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan aku, jadi apa yang kita minta ya, sesuatu apapun yang kita minta, tetapi alasan harus ada alasannya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kalau itu yang menjadi pilihan, itu yang kita sampaikan kepada Allah. Jadi kita minta ini bukan untuk kepuasan daging kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri, ya. Tapi bagaimana hidup ini kita minta kepada Allah agar hidup kita ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu yang nanti Allah berikan, ya. Boleh Bapak Ibu meminta segala sesuatu yang duniawi, boleh. Tapi kalau tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan Yesus, itu diberikan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kepuasan diri sendiri, kepentingan kita sendiri, maka tidak akan diberikan. Lanjut, Li. maka Dia akan memberikannya kepadamu. Jelas ya? Jadi ini sangat jelas sekali kalau di terjemahan sederhana Indonesia itu artinya seperti itu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, ya, kita dipilih kan ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan. Jadi pertama sebagai orang pilihan Allah ini harus memiliki belas kasihan. Terus kemurahan. Ya. Terus kelemah lembutan, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Jadi kita ini harus memiliki kesabaran yang lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita pun harus memiliki kasih terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga pengampunan ini pun mudah kita berikan. Sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir, hidup kita tidak dikuasai oleh rasa pahit. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah belas kasihan. Ya. Di atas semuanya kenakanlah belas kasih untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Allah menghendaki semua yang kita lakukan ini adalah dengan penuh kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi kita bisa melakukan semuanya itu, ya, kalau damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hati kita, yang memerintah di dalam hidup kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, ya, tidak di antara kamu. Jadi kalau perkataan Kristus itu menguasai hidup kita di antara kita, ya, sehingga kita ini bisa untuk mengingatkan, menegur seorang akan yang lain, ya, ini akan bisa kita lakukan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, ya, dengan segala hikmatnya. Kita ini bisa menegur, ya, bisa menegur, ya, bisa mengingatkan, ya, seorang akan yang lain. Dan kita harus mau memberikan juga pengampunan kepada mereka. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera sebagai anak-anak pilihan Kristus. Dan apapun yang kita lakukan, baik itu dalam perkataan, dengan perbuatan,
ini harus kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, yang oleh Dia ya dengan mengucap syukur dan dengan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu di Kolose 3:12-17. Jadi inilah kehendak Bapa sebagaimana kita yang sudah dipilih menjadi anak-anak pilihannya. Karena itu berbahagialah orang yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat, ya, yang berbahagialah orang yang Engkau pilih, yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya segala yang baik itu bisa dinikmati di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi berbahagia artinya orang-orang yang dipilih Allah ini, orang-orang yang dipanggilnya untuk diam di pelataran Allah yang kudus, karena mereka akan dikenyangkan dengan segala yang baik dari rumah Allah, dari baitnya yang kudus. Mazmur 65:5 Sandi. Mazmur 65 5. ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi betapa bahagianya kalau kita ini sudah menjadi atau termasuk orang-orang yang dipilih Allah. Ya. Lah orang-orang yang dipilih Allah, yang disuruh boleh mendekat di dalam pelataran Allah adalah orang yang hidupnya kudus, hidupnya yang benar, sebagaimana di Kolose tadi. Nah, kalau kita tidak memiliki itu, ya, kita masih mudah marah, kita masih tidak bisa sabar, kita masih tinggi hati, ya, kita masih garang. Ini pasti kita tidak akan bisa masuk di dalam pelataran Allah yang kudus. Karena itu kita yang sudah dipilih ini perlu memperjuangkan diri, berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana kita menyalipkan kedagingan kita, bagaimana kita mematikan hawa nafsu dalam diri kita ini, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup di perkenan Allah untuk merasakan sukacita Allah ini, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh tadi yang baik. Karena dengan demikian nama Kristus akan dimuliakan. Karena itu sekali lagi, ya, kita ini mestinya harus bersyukur sebagai orang-orang yang dipilih Allah. Dan itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena kegagahan kita, itu bukan karena kekayaan kita, itu bukan karena kekuatan kita, ya. Sebab hanya oleh kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jelas sekali. Jadi kalau kita dipilih, dipanggil Allah, ini adalah pemberian Allah. Justru setelah kita diberi ini, kita harus merawatnya, harus memeliharanya, supaya citra Allah dalam diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah ini tetap nampak. Sekali lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, karena Allah yang memanggil kita ini. Dan kita ini dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jadi kita dipilih Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 8-10. Jadi Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Jelas, oleh ya? iman. Sebab hanya karena
Kasih karunia. Sekali lagi hanya karena kasih karunia kita boleh berkat diselamatkan. Orang yang diselamatkan berarti kan orang yang dipilih. Iya. Kalau orang tidak dipilih, Allah tujuan memilih kita supaya kita diselamatkan. Itu karena iman, karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dilanjut. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi itu adalah pemberian Allah. Terus Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. terus 10 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. jelasin ya. Ternyata kita ini buatan Allah, orang-orang pilihan Allah itu adalah menjadi buatan Allah yang diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang baik terus Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. ini. Jadi orang-orang yang sudah dipilih Allah ini mestinya harus tetap hidup ya di dalam Kristus. Nah, kalau orang yang hidup dalam Kristus ya harus mencerminkan perbuatan-perbuatan Kristus. Sebagaimana di 1 Yohanes 2:6 itu. Kita harus wajib hukumnya ini. Ya. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Di mana kehidupan Kristus adalah penuh kasih, penuh pengampunan, ya, penuh kerendahan hati, penuh kesabaran, penuh pengampunan. Ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Karena itu kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah, ditegaskan di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang Allah berikan ya kepada kita oleh rohnya yang tinggal di dalam kita. Jadi 2 Timotius 1 ayat 14. Ketemu? 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah Jadi, yang telah ya, kita sebagai orang-orang pilihan Allah ini adalah merupakan harta yang indah karena tidak semua orang dipilih. Yang namanya dipilih berarti kan ada yang tidak dipilih. Ya, kalau kita termasuk orang-orang yang pilihan Allah ini, kita ini berharga dan mulia loh. Kemarin di Yesaya itu kan ya. Kita ini berharga dan mulia di hadapan Allah. Makanya harta yang indah ini sebagai orang-orang pilihan harus kita pelihara. Terus Wedi? yang telah dipercayakannya kepada kita. Duh, coba dipercayakan. Jadi orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang dipercaya Allah untuk melakukan pekerjaan Allah di ladangnya Allah tadi. Supaya menghasilkan buah-buah roh yang baik tadi, untuk melakukan pekerjaan yang baik itu. Terus Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berbahagialah, karena orang-orang yang dipilih Allah itu berarti Roh Kudus mestinya sudah tinggal di dalam dirinya. Sehingga kalau Roh Kudus itu ada dalam dirinya, pasti dia mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang mulia bagi Allah. Karena itu Efesus 4 ayat 30, jangan dukakanlah dan jangan dukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pak Mar tadi Efesus 4 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Jelas ya. Allah. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah, karena Roh Kudus tadi sudah ada di dalam diri kita, sudah berdiam di dalam hidup kita, kita tidak boleh
mendukakan Roh Kudus Allah itu. Ini yang harus kita pelihara. Bagaimana supaya Roh Kudus ini tidak berduka, tidak kecewa, karena kita yang sudah dipercayakan Allah menjadi umat pilihannya itu. Terus Mas Mar tadi? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini yang harus kita pelihara. Sehingga bagaimana caranya supaya Roh Kudus ini tidak berduka, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Ayat selanjutnya itu segala pertikaian. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi jelas ya, segala kepahitan. Pahit ini kan kita mempunyai rasa ganjelan, mempunyai rasa dendam terhadap sesama. Itu namanya kepahitan. Segala kegeraman. Geraman apa? Mangkel ya. Ya, bahasa Jawanya mangkel, kegeraman. Bededek. Jadi kalau kita punya perasaan yang bagaimana terhadap ini harus kita buang. Segala kemarahan. Ya. Segala pertikaian dipercocokkan kita. Ya, karena perbedaan pendapat atau apapun sehingga menjadi pertikaian ini harus kita buang. Segala fitnah, ya, dan segala macam kejahatan ini hendaknya tidak ada dalam hidup kita. Itu cara kita supaya tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Dan supaya itu bisa, kita harus memiliki kasih yang begitu luas, kasih yang begitu lebar. Untuk bisa saling mengampuni, ya, untuk saling bisa memaafkan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Selanjutnya Pak Mar tadi. Tetapi kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas sekali ya. Kita disuruh apa tadi itu? Untuk ramah. Seorang terhadap yang lain, bahkan juga untuk saling mengampuni, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itu dapat kita lakukan jika Roh Allah yang dikaruniakan kepada kita nih tetap bersamayam di dalam diri kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Karena itu hidup kita ini sudah dipilih menjadi Allah, anak-anak Allah. Ya. Jangan menyerahkan hidup ini ke dalam dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Ya. Tapi kita diminta untuk menyerahkan segala anggota tubuh kita yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, diserahkan kepada Allah. Supaya anggota-anggota tubuh ini dipakai untuk menjadi senjata kebenaran Allah. Lili Roma 6:12-13. Roma 6:12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita lawan. Supaya dosa ini jangan berkuasa lagi dalam hidup kita, apalagi kita sampai menuruti keinginannya. Karena ingat tadi, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dipersiapkan Allah untuk melakukan segala pekerjaan yang baik tadi. Dan ingat Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Terus 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jelas sekali, ya. Jadi kita yang sudah dipilih Allah ini supaya tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, baik mulai dari kaki, tangan, mulut kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, apapun yang ada dalam tubuh ini agar kita jaga kekudusannya. Tidak kita serahkan
kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Kalau ini yang kita lakukan, Roh Kudus akan berduka. Dan kita sama dengan tidak memelihara harta yang indah yang sudah Allah percayakan pada kita. Terus? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah kehendak Allah, agar kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Itulah wujud cermin dari orang-orang yang dipilih Allah tadi. Kalau orang-orang yang tidak dipilih Allah, otomatis tidak akan bisa ya melakukan hidupnya ini untuk pekerjaan kebaikan Allah. Karena itu bersyukurlah kita terus berjuang agar panggilan Allah ini tidak kita sia-siakan. Agar panggilan Allah ini bisa kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada kesudahannya nanti kita pun tidak menjadi kecewa mengikut Yesus. Karena kita boleh berdiam, tinggal diam di pelataran Allah untuk menikmati segala yang baik dari rumah Allah, dari baiknya yang kudus. Itulah firman hikmat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang baik bagi kemuliaan Kristus. Haleluya, amin. Sungguh kita merasakan malam ini nasihat Allah bagaikan Bapa kita yang mewanti-wanti agar kita tidak kehilangan harta yang indah yang telah dicadangkan bagi kita semua. Mari kita berjuang untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan malam ini, sehingga kita benar-benar dikenyangkan pada waktunya di rumah Allah yang kudus. Kita bersyukur kepadanya, kita bangga kepada Bapa yang di surga. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, nyala seperti Yesus. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Ku. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas ibadah yang boleh kami bangun pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, menguatkan kami, agar kami terus memelihara harta yang indah di dalam kehidupan kami. Sehingga Bapa, kami kelak boleh bertemu dengan Bapa. Sungguh Bapa, kami mohon Roh Kudus terus menguasai kehidupan kami, agar kami dapat membuang segala yang jahat yang ada di dalam diri kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Tuhan Yesus, saat ini kami menyatukan hati, kami menaikkan doa permohonan kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, di Jakarta, Ambon, Makassar, juga Jogja. Tuhan Yesus, kuatkanlah saudara-saudara kami para imam
Berikanlah iman yang teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus, sehingga dapat menjadi teladan bagi warga persekutuan doa, bahkan dapat terus membawa warga untuk tetap bersekutu, tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan gereja-gereja, pastor, juga para pendeta dan pengerja gereja. Berikanlah mereka kekuatan, iman di dalam mengikut Tuhan Yesus, terlebih di masa-masa sulit ini ya Bapa, untuk mereka tetap setia untuk mengabarkan berita, kabar baik, melakukan pelayanannya dengan setia. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai banyak persoalan, baik pandemi yang belum selesai, juga bencana alam yang ada di mana-mana. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong bangsa negara kami, terlebih pemimpin kami ya Bapa, mulai dari pusat hingga ke daerah. Berikanlah hikmat bijaksana, sehingga dapat mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa negara kami. Dan Bapa, berikanlah keamanan bagi bangsa negara kami, sehingga kami boleh hidup dengan damai dan sejahtera. Kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan, kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini akan kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan